Mau kemana, Nduk? Kenapa harus meninggalkan kakakmu sendiri? Tidak, Kakang. Yusinga makin diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia sudah tidak memperdulikan saya lagi. Kamu keliru, Nduk. Nyai Basingah bahkan terlalu memperdulikan kamu. Memperhatikan kamu. Dia menjaga dirimu lebih dari menjaga dirinya sendiri. Tidak, Kakang. Yusinga menginginkan saya menjadi bayang-bayangnya. Saya bersumpah akan mencungkil mata Nyai Basingah dan memotong kepala Demang Kembang Sempol kalau mereka sudah berhasil ditangkap oleh Gusti Senopati. Tidak baik memelihara dendam, Dok. Hanya Gusti Allah yang berhak memberikan ganjaran atas semua perbuatan manusia. Saya bersedia menjadikan diri saya sebagai alat Gusti Allah untuk menghukum mereka. Ayah. Sakit. Ayah. Sakit. Bertahanlah, Ayah. Sabar. Ayah. Ayah. Lihat tuh, Sri. Pasukan, siap untuk berangkat. Mbak, Retno mana? Sudah tidur. Ada apa? Demang Surokerti teriak-teriak lagi. Kasihan mereka. Ayo cepat. Jangan lamban. Ayo. Yang ini Kang. Ya. Nah, ya ini Kang. Itu pegang baik-baik ya. Ya, tapi yang ini rusak Kang. Ya, pulang saja. Ayo semua, kita berangkat. Sebenarnya saya ingin bicara dengan dia. Saya ingin membebaskan Demang Banyurip dengan keluarganya itu. Sini. Jangan gila-gilaan, Sri. Nanti kakakmu marah. Aduh, bisa-bisa kamu malah disiksa. Kadang-kadang saya tidak bisa mengerti jalan pikiran Yusinga. Kalau memang dia dendam kepada Ki Demang Surokerti yang telah membuntungi tangan ayah kami sampai kemudian tewas, mengapa tidak dia bunuh Demang itu? Dan apa salah anak serta istri Ki Demang? Mengapa mereka harus juga disiksa? Mungkin hati Nyai dipenuhi rasa dendam. Biasanya pembalasan dendam itu selalu lebih kejam. Mbok, tolong ambilkan kain tebal untuk selimut. Mungkin tangannya yang putus itu menyebabkan dia meriang. Iya. Tapi Sri, kamu harus hati-hati. Jangan ketahuan sama Nyai. Nanti kamu dimarahi. Kemarin waktu Mbok membawa makanan saja, dia marah. Mbok dicaci maki. Iya. Mereka semakin buas dan tidak bisa terkendali. Kedemangan mana lagi yang akan mereka rampok? Tukang kuda dan perempuan iblis itu sama-sama jahatnya. Kata pekatik yang kerja di Kademangan, Demang Surokerti sekeluarga ditawan dan nasibnya sangat mengenaskan. Kadang-kadang saya jadi bingung dengan Gusti Allah. Orang-orang jahat begitu, kok ya dibiarkan hidup lama? Mbok cepat diberi ganjaran yang setimpal. Biar tahu rasa. Orang hidup itu seperti teka-teki, Wiryo. Kadang-kadang, Tuhan malah buru-buru memanggil hambanya yang baik. Loh, maksudnya apa? Mungkin Nyai Basingan dan Mondosio sedang dibikin jadi lakon untuk contoh buruk kehidupan. Mau kemana kamu? Orang itu harus segera diobati, Yu. Lukanya makin membusuk. Aku tidak mau ada orang yang berani melanggar laranganku di rumah ini. Sri! Jangan keras kepala kamu. Selama ini saya selalu menuruti apa yang Yusinga perintahkan. Meskipun saya melakukannya dengan hati yang perih. Tapi sekarang tidak lagi. Saya harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk
mana yang benar dan mana yang salah. Kesambet di mana kamu, Sri? Omonganmu sudah keblinger. Pantas orang yang telah membunuh dan menyiksa ayahmu sendiri kamu tolong? Jawab! Siapapun pantas untuk ditolong kalau dia membutuhkan pertolongan. Dan Demang Surokerti sangat membutuhkannya. Bagus. Artinya kamu sudah berani melawan aku. Kakakmu sendiri, Sri. Melawan orang yang bertahun-tahun menggadaikan malu hanya untuk bisa memberikan kamu makan dan pakaian. Yusingah membangkit-bangkit soal itu. Kenapa saya tidak dibiarkan saja mati kelaparan waktu itu? Itu lebih baik daripada saya dihidupkan hanya untuk melihat berbagai macam dosa dan kebiadaban. Sri, mau kemana kamu? Baik, kalau itu keputusanmu, kamu tidak boleh lagi menginjak rumah ini. Kakang Tembini? Kakang? Kakang Tembini? Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Sri Katon pergi. Cepat cari sampai ketemu. Kenapa? Nyai memarahi dia. Kasihan, Nyai. Dia yang tidak mau dikasihani. Pikirannya mulai ngawur, Kakang. Cepat, mungkin masih belum jauh dari sini. Ayo. Iya. Iya, iya. Baik, Nyai. Iya, ayo. Sri! Sri! Sri Katon! Sri! Kakang Tembini, Mau kemana, Nduk? Kenapa harus meninggalkan kakakmu sendiri? tidak Kakang. Yusingah makin diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia sudah tidak memperdulikan saya lagi. Kamu keliru, Nduk. Nyai Basingah bahkan terlalu memperdulikan kamu. Memperhatikan kamu. Dia menjaga dirimu lebih dari menjaga dirinya sendiri. Tidak Kakang. Yusingah menginginkan saya menjadi bayang-bayangnya. Dia mengharuskan saya menyetujui jalan pikirannya. Yusingah menginginkan saya menjadi Nyai Basingah dengan tubuh Sri Katon. Saya tidak suka itu. Tidak, Sri. Kamu keliru. Ayo, kita bicara lebih terbuka lagi. Mari, kita cari tempat untuk bicara. Sebenarnya apa yang dilakukan Nyai Basingah selama ini adalah juga untuk kebahagiaanmu. Kamu tentu masih ingat bagaimana dia menjual rasa malu dan harga dirinya supaya kamu tidak sampai kelaparan. Kemudian seolah dia ingin menebus penderitaan yang selama ini menimpanya. Dan juga kamu. Maka, dia bertekad meraih cita-cita untuk menjadi manusia terhormat. Juga bersama kamu. Itu waktu Yusingah masih bernama Sri Kanti. Seorang kakak yang lembut hati, yang bahkan tidak tega membunuh seekor lalat sekalipun. Tapi setelah dia berubah menjadi Nyai Basingah, perangai itu berubah sama sekali. Seolah-olah nama Nyai Beranang dari Gunung Kemulan itu adalah stempel yang disahkan oleh kawanan iblis untuk selalu berbuat jahat. Saya tidak melihat Nyai Basingah berbuat jahat.
Dia melakukan sesuatu karena sesuatu. Dia berbuat jahat karena dia dijahati terlebih dahulu. Dia tega meneluh Nyai Demang Wirojoyo karena perempuan itu telah menghina dia di depan umum. Dan kau sendiri melihatnya waktu itu. Tapi bagaimana dengan selingkuh yang dia lakukan dengan Mondosio? Dan kemudian membunuh Demang Wirojoyo. Dia tidak pernah melakukan selingkuh dengan Mondosio. Nyai Basinga hanya memperalat pemuda dengan pikiran bambung itu untuk mencapai maksudnya. Kenapa kakakmu membunuh Demang Wirojoyo? Karena lelaki itu telah melecehkan kaum wanita. Dia mengatakan tidak mencintai istri tuanya. Padahal, dia punya 2 anak dengannya. Saya tetap tidak setuju dengan jalan pikiran seperti itu. Kenapa? Karena seolah-olah segala sesuatu hanya dapat diselesaikan dengan darah. Itu dosa. Gusti Allah tidak akan meridhoi kehidupan seperti itu. Siapapun akan mengutuk perbuatan seperti itu. Sri, itu kata mereka. Jahat, juga kata mereka. Tetapi menurut nalar kita, tidak. Sama sekali tidak jahat. Mungkin cara berpikir kita memang berbeda dengan orang lain. Sebagaimana kelelawar atau musang. Dia mencari mangsa tidak pada siang hari seperti banyak binatang siang yang lain. Lalu buat apa? Tuhan menciptakan dunia siang dan dunia malam. Malam dan siang hanya masalah waktu. Kakang jangan samakan dengan jahat dan baik. Kejahatan dan kebaikan adalah perilaku antar sesama makhluk. Sri, percayalah. Apa yang dilakukan kakakmu juga untuk kebahagiaanmu. Salah kalau Yusinga ingin membahagiakan saya dengan cara seperti itu. Kebahagiaan dia berbeda dengan kebahagiaan saya. Saya tidak bisa menikmati kebahagiaan di atas derita orang lain. Mungkin Yusinga bisa. Saya tidak bahagia dengan kekuasaan dan harta benda yang didapat dengan kekerasan. Sri, jawab dengan jujur. Apa kamu mencintai Nyai Basingah atau tidak? Tidak ada orang yang paling saya cintai di dunia ini kecuali Yukanti. Sri, kalau begitu kamu harus pulang. Kecuali kalau kamu mau melihat orang yang kamu cintai itu mati bunuh diri. Karena kamu tinggalkan dia sendirian. Tapi saya tidak bisa menyaksikan kekejaman yang hampir berlangsung setiap hari di depan mata saya. Sri, kamu tinggal panggil saya. Utarakan semua kekesalanmu pada saya. Nanti pelan-pelan, saya katakan kepada Nyai. Sri, percuma kamu pergi. Kehidupan di luar lebih kejam dari apa yang kamu bayangkan. Kamu sendiri pernah melihat bagaimana kakakmu mau diperkosa dan diperas. Saya yang bukan apa-apanya Basinga, rela membela dia mati-matian. Sri, mari kita pulang. Kasihan kakakmu. Sampai hati kamu meninggalkan aku, Sri. Saya sudah tidak tahan lagi, Yu. Seharusnya kamu tahu bahwa aku sangat menyayangimu, adikku. Melebihi diriku sendiri. Mungkin kamu terlalu membenciku, sehingga kamu tidak bisa lagi merasakan kasih sayangku. Saya juga sangat mencintaimu, Yusinga. Kalau saya tidak mencintaimu, buat apa saya selalu mengikuti kemana Yusinga pergi? Dan melakukan apa saja yang Yusinga kehendaki? Lantas? Perbuatan Yusinga kepada Demang Surokerti sekeluarga membuat hati nurani saya berontak.